Ini rakyat mau bayar pajak. Rakyat mau bayar pajak harus ada kemudahan pajak. Jangan sampai rakyat mau bayar pajak aja dipersulit. Nek mayar wae meneh nek diberi duit. Yang diusulkan rakyat, perampasan aset koruptor. Yang disahkan negara, perampasan aset rakyat. Koruptor minta ampun, asetnya aman. Rakyat lupa bawa SIM, lupa bayar pajak, motornya bisa hilang. Kok kayaknya lebih gampang kehilangan motor di jalan daripada kehilangan uang negara ya? Kau memang bangsat anjing babi. Waduh, lagunya cocok untuk para, gimana ini ya. Pak Prabowo harus bertindak ini. Lebih keji dari penjajah, ya ini menjarah bangsa sendiri. Karena nggak tahu aturan dan kebijakan yang nggak bijak. Koreksi kalau benar. Ini aturan tilang yang baru-baru ini mengada-ngada banget deh. Udah sosialisasi belum? Langsung main tekan aturan aja tanpa adanya kesepakatan semua pihak. Suka-suka dia aja nih yang ngatur. Kayak negara ini milik pribadi dan komplotan. Kita ini cuma numpang ya. Bukannya melegalkan perampasan aset dan hukuman mati ke koruptor, malah merampas aset rakyat. Kalau yang jadi penegak hukumnya minimal pintar, nggak pun cerdas, ya harusnya sahkan dulu tuh undang-undang perampasan aset dan hukuman mati ke koruptor. Tahu apa yang dikerjain. Sama koruptor aja kayak kerupuk kena air. Nggak salah banyak yang bilang ini negara para bajingan. Dimana selalu rakyat kecil yang ditindas dan dijarah. Harusnya sosialisasi dulu sampai ke pelosok daerah, kasih tahu semua masyarakat. Jangan main sita aja, enteng banget lagi nyita aset masyarakat. Ya benar-benar. Udahlah bayar pajak ribet, dipersulit. Kalau nggak bayar pajak juga ditindak, juga disita barangnya. Kocak. Waduh. Kan? Pengen tahu gue kalau seluruh masyarakat Indonesia sedang bayar pajak gimana ya? Toh dipajakin juga buat dikorupsi. Nah korupsinya dilindungi, rakyatnya dipalakin lagi. Orang kerja keras sampai kredit motor enak banget main sita aja. Belinya pakai keringat pak, bukan pakai jual perkara orang ya. Rakyat cari makan dan gaji kalian gimana kalau kendaraannya tuh disita? Kayak koruptor nggak bernyali kalian. Aturan ke masyarakat secepat kilat kalian sahkan. Keenakan ya makan hak orang. Salut gue orang-orang yang lahir di negara ini. Kuat banget dizolimi, dipaksa sehat di negara yang sakit. Terus abis kendaraan rakyat disita mau dijual kemana pak? Sumpah nggak pernah semua kini. Akibat penegak hukum nggak paham hukum. Yang penting tetap gajian. Begini jadinya. Tulis pendapat kalian di drop komen dan share video ini. Aduh, aturan tilang yang baru mengada-ngada banget. Mengada-ada Ini ya. kenapa sih nih negara Konoha bukannya melegalkan perampasan aset para koruptor, malah melegalkan perampasan aset untuk rakyat. Harusnya jangan tekan dulu aturan, sosialisasiin dulu sampai ke pelosok-pelosok kalau perlu. Kasih tahu tuh semua masyarakat Indonesia. Hei, kalau misalnya kendaraan kalian 2 tahun pajaknya nggak dibayar, nanti akan dikenakan denda ya. Kenakan denda aja pak, jangan disita barangnya, kan bukan punya bapak. Iya. Itu punya rakyat, hartanya mereka ya. Heran juga kok aturan kayak gini sampai lolos sih. Giliran Iya. aturan perampasan aset buat para koruptor-koruptor nggak lolos-lolos dari dulu, heran gue. Ya. Aturan ke masyarakat aja cepet banget gitu kalau untuk urusan-urusan ngambil-ngambil hak orang. Baca guys, kalau pajak kalian mati selama 2 tahun, kendaraan kalian udah bisa langsung disita. Langsung disita. Gila, Langsung begini disita. aja cepet banget disahinnya. Perampasan asetnya mana bos? Dari zaman jebot sampai sekarang belum disahin juga. Apa susahnya sih? Kita mau perampasan aset koruptor yang disahkan, bukan perampasan aset rakyat. Rakyat Ya. yang bayar pajak kendaraannya bisa langsung disita lah koruptor. Mencuri uang rakyat, pakai uang pajak, mencuri uang pajak dari kita, dari rakyat. Tapi kenapa nggak dimiskinkan, Pak? Please lah, Pak Prabowo, DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, tapi rakyat mana yang Anda wakilkan? Kita ya, hampir seluruh warga Indonesia setuju, Pak, kalau UU perampasan aset itu disahkan. Bahkan nih, kita setuju hukuman mati bagi para koruptor. Jadi tolong ya Pak Prabowo, katanya Bapak pengen memberantas korupsi kan? Jadi dimulai dari UU perampasan aset dulu, Pak. Masa ada undang-undang baru? Ketika kendaraan lu mati pajaknya 2 tahun, itu berhak dirampas oleh negara. Wih, Aduh. semua kendaraan. Lah iya, mau Termasuk motor, mobil. mau mobil. Wah, kan bangsat. Nggak bisa Bangsat emang. begitu. Tahu gak sih lu yang bikin bangsat tuh apa? Apa? Ya yang disusahin rakyat. Ya iyalah. Iya dong. Padahal permintaan rakyat selama ini apa?
Apa tuh? Itu yang namanya aset-aset koruptor disita, dimiskinkan. Kalau nggak bisa dihukum mati. Udah itu doang permintaannya. Loh, kenapa jadi rakyat ya yang disita? Malah jadi rakyat yang disita kendaraan. Ya. Kan bangsat. Makin aneh aja ini ya. Memang iya. Ini sebenarnya DPR tuh Dewan Perwakilan Rakyat atau perwakilan apa ini? Dewan Perwakilan Rupiah. Rupiah. Cocok. Iya kan? Kenapa DPR ini selalu merancang undang-undang tuh yang ada aja jalannya buat mengelabui rakyatnya nih? Iya ya. Itu loh. Iya ya. Ya presiden nggak bisa apa-apa. Karena sistem negara kita nih udah dari dulunya ketika peraturan itu dibuat harus persetujuan dari DPR. Presiden nggak bisa apa-apa. Iya ya. Percuma. Bukan tidak mau membayar pajak, tapi banyak rakyat yang protes karena proses bayar pajaknya juga susah. Resmi berubah aturan tilang mulai dari April 2025. Sekarang kalau kena tilang itu udah nggak dikasih surat lagi guys, tapi kendaraan kita itu langsung disita. Kabarnya sih kalau misalnya STNK itu mati lebih dari 2 tahun, nah kendaraan kita itu langsung jadi hak milik pemerintah. Gini. Yang kita tuntut undang-undang perampasan aset koruptor, yang disahkan malah undang-undang perampasan aset rakyat. Apes banget jadi rakyat. Berarti motormu bodong. Enggak dong, kan ada STNK-nya. Mungkin buktinya ini. Kenapa nggak berlaku? Mati. Ya kan STNK-nya. Berlaku nggak menurutmu kalau mati? Berlaku, itu kan nggak bodong. Berlaku nggak menurutmu? Kalau bodong nggak ada suratnya, Pak. Berlaku nggak menurutmu? Sah nggak ini? Menurut saya sah. Udah jelas mati. Ada STNK-nya. Hidup. Enggak bisa dong, Pak. Aduh. Beli motor buntut buat cuma ke ladang atau ke sawah. Apakah perlu perpanjang STNK? Sedangkan dia pakai motornya cuma di ladang doang gitu, buat bawa apa kek, bawa rumput atau apa gitu. Makin aneh aja anjir. Kita itu mintanya undang-undang perampasan aset disahkan. Bukan aset kita makin bapak keruk sampai habis. Sedangkan kita udah nggak punya duit, Pak. Ya ampun. Jadi yang punya kendaraan dulu April 2025 yang nggak membayar pajaknya, kemungkinannya kendaraan mati bisa disita. Jadi yang disita itu bukan harta koruptor. Yang disita itu adalah kendaraan harta kita, harta rakyat jelata ini yang tidak bisa bayar pajak atau nunggak pajak. Ngeri bukan? Kan dari dulu tuh rakyat menginginkan yang namanya penetapan undang-undang perampasan aset itu agar segera disahkan. Tapi yang dikeluarkan oleh mereka adalah undang-undang perampasan aset. Iya benar aset, tapi aset rakyat yang ditarik. Apa? Kendaraan mati STNK-nya 2 tahun bakalan disita polisi? Nggak bener teman-teman. Hoax! Beredar di masyarakat kalau STNK-nya mati ya, atau tidak membayar pajak 2 tahun, itu polisi akan menyita kendaraan tersebut ya. Tapi mau tahu nggak faktanya seperti apa? Sini gua kasih tahu. Dirgakum Korlantas Polri Brigjen Pol Slamet Santoso membantah STNK mati 2 tahun, kendaraan disita dan diblokir teman-teman. Menurutnya apabila petugas menemukan hal seperti ini akan dilakukan tilang saja ya teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan percaya dengan hoax. Namun Korlantas Polri menghimbau agar masyarakat tetap disiplin ya teman-teman untuk membayar pajak ya teman-teman. Memang luar biasa ya hoax-hoax yang terjadi belakangan ini ya teman-teman. Ampun. Tapi kalau ini sebenarnya berita bohong ya kan, maka ini adalah cara untuk merusak Prabowo gitu ya kan, merusak Pak Prabowo selama ini sudah bekerja baik ya, memberantas korupsi, menangkap para koruptor ya kan guys, dan muncullah berita ini. Aku pun nggak tahu dari mana awalnya muncul berita ini ya kan guys. Kalau misalkan 2 tahun kita nggak bayar pajak, motor dan mobil kita akan disita oleh negara begitu saja. Ya sempat aku geram juga ya kan guys. Kalau ini benar memang keterlaluan, Pak Prabowo memang keterlaluan. Tapi di dalam hati kecilku nggak mungkin Pak Prabowo akan seperti ini. Karena Pak Prabowo kita tahu sendiri ya kan. Kalau Pak Prabowo ini adalah pro kepada rakyat. Ini rakyat mau bayar pajak. Rakyat mau bayar pajak harus ada kemudahan pajak. Jangan sampai rakyat mau bayar pajak aja dipersulit. Nek mayar wae mun nek diberi duit. Saya kasih tahu Bu, duit pajak Ibu yang dibayarkan itu untuk pembangunan jalan,
tetapi honorariumnya diterima oleh para pegawai ini. Tunjangannya gede-gede, saya tahu. Gubernur juga dapat. Ya kan? Jujur aja, gubernur juga dapat. Kenapa saya sampai turun ngurusin ini? Karena saya malu. Saya dapat honor dari pendapatan pajak ini, masa saya nggak kerja, ningkatin pajak? Ya, udah tahu nggak ketentuan yang sekarang? Nah sekarang yang punya tuh, nah ibu kayak ibu nih, ini nunggak pajaknya berapa? 2 tahun. Oke, sini ibu. Ibu nunggak pajaknya 2 tahun. Berapa nunggak pajaknya? Nggak tahu, barusan diceknya Sejuta. Jadi terhitung mulai besok, tanggal 20 Maret 2025 sampai nanti 6 Juni 2025, ibu urus mulai besok. Tunggakannya nggak usah bayar, dendanya nggak usah bayar, ya kan Pak? Dendanya nggak usah bayar ya. Kemudian bayar pajak yang tahun 2025. Ini berapa bayar pajaknya? 200. Nanti yang keberangkatan itu kan tinggal dibayar ya Pak? Lunas. Kan di Hampura lebaran. Lunas. Iya, lunas. Sudah dilunasin, diampuni. Ya, ini berapa? 219.000. Jadi ibu tinggal bayar pajak 219.000. Dari 1 juta itu. Nah kan boleh kalau petugas menanyakan ke kantor dishub alamat ini di mana, karena itu data kependudukan yang bersifat pribadi. Tapi kalau petugas tuh boleh karena demi kepentingan menjalankan tugas negara. Jadi ibu besok datang ke sini bayar pajaknya tinggal 200. Dua apa motor saya yang Ya dua-duanya bayar. Nah, jadi kalau dua jadi berapa? yang 4 juta katanya. Tunggakannya 4 juta. Berarti ibu punya 2 motor, dua-duanya tuh bayar pajak. Iya kan nggak ada KTP-nya. Oh iya, karena nggak bayar pajak karena nggak ada KTP-nya. Udah jangan nyolot bu, tenang. Nggak bayar pajak kan, karena nggak bayar KTP-nya. Nah nanti diurusin KTP-nya oleh petugas, ya. Diurusin oleh petugas kantor Samsat, ya kan. Jadi yang 4 juta sama yang 2 juta lunas. Asik, alhamdulillah. Tapi ada aturan, harus segera bayar pajak yang tahun ini. Nanti kalau sampai tanggal 7 Juni 2025 normal ya? Belum bayar, motornya nggak bisa lewat lagi jalan pemerintah. Aduh. Ya iya dong bu, nggak bisa lewat lagi. Ya kan kalau pakai jalan harus bayar pajak ya. Siap. Bener nggak? Sisirikan atuh. Anu mayar pajak, tuh mayar pajak, sarua bisa pakai jalan. Anu mayar tol jeung teu mayar tol sarua bisa lewat tol. Ibu iri nggak? Iri dong, ya kan? Orang yang bayar pajak harus dihargai. Orang yang tidak bayar pajak ya harus dihukum. Dihukumnya tidak boleh lewat. Nyandung bisa. Bayar pajak tuh bisa. Ibu mau diurus ini. Mau diurus. Siapnya bayar pajak ini Pak Kepala Samsat udah siap layanannya mulai besok? Siap, Pak. Bener nih udah siap. Sistemnya udah siap. Ya. Angkot prioritas siap. Pak ya? Oke, siap. Angkot Pokoknya prioritas, siap ya warga Jabar, bayar pajak. Nanti bisa lewat jalannya pada mulus, dan kalau dalam 2 tahun jalan di Jawa Barat tidak mulus, boleh komplain gubernurnya.